Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gemerlap Islam. Makalah atau kata mutiara Imam Syafi'i. Kata mutiara Imam Syafi'i dapat kamu jadikan panutan dalam kehidupan. Sebagai sosok yang dihormati dan diakui kecerdasannya oleh banyak kalangan, kamu dapat menjadikan kata-kata Imam Syafi'i ini sebagai pedoman dalam menjalani berbagai hal. Berikut beberapa kata mutiara Imam Syafi'i yang dapat kalian semua jadikan pengetahuan dan pembelajaran. Orang paling tinggi kedudukannya di antara manusia adalah yang tidak pernah melihat kedudukannya. Orang paling banyak keutamaannya adalah yang tidak pernah melihat keutamaannya. Perdalamlah ilmu agama sebelum kau menjadi pemimpin, karena saat kau menjadi pemimpin, maka tak ada lagi waktu untuk mendalami ilmu. Belajarlah, karena tak seorang pun yang terlahir sebagai ulama, dan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Jika orang bodoh mengoceh, tak perlu kau jawab, karena jawaban terbaik adalah diam. Barang siapa menasihati saudaranya ketika sendirian, berarti ia mencintainya. Barang siapa menasihatinya dalam keramaian, berarti ia membongkar aib dan mengkhianatinya. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung hinanya kebodohan. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berpikir. Orang bodoh yang berakal, nilainya sama dengan orang cerdas yang pelupa. Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui, maka ia akan semakin mantap, dan dengan menanyakan apa yang belum ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu. Sementara orang bodoh itu meluapkan kemarahannya karena sulitnya ia belajar, dan ia tidak menyukai pelajaran. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta. Kekenyangan dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, mengusir kecerdasan, mengundang tidur, dan melemahkan semangat ibadah. Jagalah lidahmu, wahai manusia, jangan sampai ia mematukmu karena ia adalah ular. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada 1 orang yang jahil atau bodoh, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Betapa aku senang jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang. Maka dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku. Pilar kepemimpinan itu ada 5. Perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, dan menunaikan amanah. Pekerjaan terberat itu ada 3. Sikap dermawan di saat dalam keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Kebaikan itu ada 5 perkaranya. Kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah SWT. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh.
dan terlalu terbuka akan mendatangkan kawan yang tidak baik, maka posisikan dirimu di antara keduanya. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Setiap orang pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci. Karena engkau tidak dapat menghindar dari hal tersebut, maka bergabunglah bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Orang paling tertipu adalah yang merendah di hadapan orang yang tidak menghargainya, yang mencintai orang yang tidak bermanfaat baginya, yang bangga dengan pujian orang yang tidak mengenalnya. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Silakan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tetapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah. Jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang, karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Banyak orang yang telah meninggal, tetapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tetapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Semoga dengan adanya tayangan video ini, kita semua dapat mengambil makna dan pelajaran dari seorang Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab.